Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildani dengan stambuk F1 S1171054 dari jurusan Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan arbuskular mycorrhizal fungi atau FMA di lahan pasca tambang timah. Jadi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Pokok pembahasan dalam materi ini yang pertama yaitu pertambangan timah, kedua jenis pertambangan timah, ketiga kerusakan akibat pertambangan timah, dan yang keempat upaya dalam perbaikan lahan pasca tambang timah. Pertambangan timah. Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian dan pengangkutan endapan mineral yang terdapat di dalam suatu area. PT Timah Persero Tbk merupakan salah satu pertambangan yang cukup besar di wilayah Bangka Belitung. Potensi timah yang dihasilkan dari kandungan mineral seperti kuarsa, zirkon, kasiterit, dan pirit cukup kuat, di mana tidak mudah teroksidasi di udara dan tidak mudah berkarat. Peta persebaran timah di wilayah Bangka Belitung. Dapat dilihat dari slide bahwa wilayah Bangka Belitung merupakan sentra utama dari pertambangan timah karena banyak sekali pertambangan-pertambangan kecil yang dihasilkan dari beberapa wilayah di Bangka Belitung. Timah dan kegunaannya. Timah merupakan unsur kimia dalam tabel periodik unsur dengan simbol Sn atau stannum. Timah memiliki nomor atom 50 dan memiliki fungsi tahan terhadap karat dan tidak mudah teroksidasi di udara. Timah memiliki banyak kegunaan seperti dalam pembuatan bahan solder, kemudian dapat juga digunakan dalam kerajinan cenderamata, dapat digunakan dalam pelapis telepon genggam. Selain itu, timah juga digunakan dalam industri farmasi, gelas agrokimia, dan juga digunakan dalam pelindung kayu serta bahan penahan kebakaran. Jenis-jenis pertambangan timah yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan di laut dan yang kedua dilakukan di darat. Jenis yang pertama yaitu penambangan timah lepas pantai. Penambangan ini dilakukan dengan bantuan kapal keruk yang dilakukan dengan kedalaman 15 sampai 50 meter. Penambangan yang kedua yaitu penambangan timah darat dengan bantuan pompa semprot, di mana yang dilakukan dengan kadar tertentu untuk menghasilkan timah. Berikutnya yaitu proses atau tahapan dalam penambangan timah, di mana dilakukan dengan dua metode dan beberapa tahapan. Dampak pertambangan timah. Banyaknya kerusakan yang diakibatkan dari proses pertambangan timah seperti kerusakan struktur tanah, pencemaran logam berat, kerusakan ekosistem, dan yang paling parah adalah kematian dari makhluk hidup. Selain itu, karena proses pertambangan timah bukan hanya dilakukan di darat, tetapi juga di laut, menyebabkan kerusakan ekosistem dan kerusakan dari terumbu karang. Karena banyaknya dampak yang dihasilkan dari proses pertambangan timah yang terjadi di wilayah Bangka Belitung mengharuskan untuk mencari upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi lahan pasca tambang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam bioteknologi yaitu dengan memanfaatkan fungi mycorrhiza arbuscula yang dapat digunakan dalam menangani lahan kritis. Fungi mycorrhiza arbuscula atau FMA merupakan agen hayati dalam mengatasi atau membantu dalam memulihkan lahan pasca tambang, di mana memiliki fungsi dalam memperbaiki lahan-lahan kritis karena banyak mengandung nutrisi bagi pertumbuhan struktur tanah atau memperbaiki struktur tanah yang dihasilkan. Berikut adalah fungsi dari fungi mycorrhiza arbuscula. Yang pertama, tanaman yang berasosiasi dengan fungi mycorrhiza arbuscula ini dapat menyerap banyak unsur hara, seperti kandungan dari fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, mangan, dan lain-lain yang dapat dihasilkan dari fungi mycorrhiza tersebut. Selanjutnya, yang kedua, jaringan hifa eksternal dari fungi mycorrhiza tersebut dapat menyerap cadangan air dan hara yang cukup kuat. Selain itu, karena
struktur dari hifa ini memiliki bentuk yang lebih kecil dari rambut-rambut yang terdapat di akar, memudahkan untuk mengambil atau menyerap uh, kondisi tanah yang memiliki air tanah yang sangat rendah. Fungi Mycorrhiza arbuscula juga dapat mengurangi stres yang diakibatkan oleh serangan patogen dengan cara menumbuhkan tanaman pada kondisi lahan marginal. Asosiasi ini merupakan proses yang sangat menguntungkan karena dapat dilakukan untuk lahan pasca tambang. Di slide ini kita akan lihat bahwa hubungan simbiosis antara tanaman dan fungi mycorrhiza, di mana jenis mycorrhiza yang paling tertinggi itu adalah jenis glomus, di mana glomus ini memiliki bentuk yang dapat dilihat dari slide, kemudian memiliki ciri-ciri di mana memiliki bentuk globus atau mirip bulat, kemudian memiliki diameter 20 sampai 400 mikrometer dengan warna yang bervariasi mulai dari kuning, merah, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya, glomus ini merupakan jenis mycorrhiza yang paling banyak terdapat di tanaman daripada genus mycorrhiza yang lain. Hubungan antara simbiosis dari FMA dan tanaman dapat menguntungkan, di mana merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pasokan karbon yang cukup banyak, di mana pasokan karbon ini nantinya akan dimanfaatkan dalam mikroba sebagai daur biogeokimia, di mana selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pembentukan struktur tanah. Itulah tadi video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.